Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hurin Isngadi dengan NIM 11820600045 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini yaitu saya melakukan praktikum mengenai mata kuliah fisiologi hewan. Judul praktikum kali ini yaitu mengenai sistem pernapasan. Nah, gimana kan, penasaran gimana cara ngitung kapasitas paru-paru kita? Kalau gitu, tonton terus ya video ini, jangan kemana-mana. Yuk. Pernapasan merupakan proses pertukaran gas yang berasal dari makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungannya. Sedangkan proses perombakan bahan makanan menggunakan oksigen sehingga diperoleh energi dan gas sisa pembakaran karbon dioksida atau CO2 disebut respirasi. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu galon dengan ukuran 5 liter, ember, selang ukuran 50 cm, selotip kertas, spidol permanen, gelas ukur 200 ml, corong, dan dengan bahan yang digunakan yaitu air. Langkah kerja yang pertama yaitu tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir ukur atau gelas ukur untuk menambahkan 16 cangkir atau 5 liter air ke dalam botol atau galon, secangkir demi secangkir. Kemudian gunakan spidol untuk membuat garis di mana menunjukkan ketinggian dari air yang ada di dalam galon. Langkah selanjutnya yaitu isi baskom dengan air hingga setengah, kemudian letakkan galon terbalik dan masukkan selang sekitar setengah galon. Kemudian ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang kalian hembuskan dalam galon. Perkirakan volume dan catat hasilnya dengan tabel. Percobaan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan selama 2 menit. Pada kegiatan ini yaitu melakukan aktivitas apapun yang dapat menguras tenaga. Setelah melakukan kegiatan dalam 2 menit, lakukanlah langkah seperti langkah kerja 2 sampai dengan 5 dan dihasilkan melalui bentuk tabel. Setelah melakukan percobaan selanjutnya yaitu menimbang berat badan. Berikut adalah hasil pengamatan percobaan kapasitas paru-paru, di mana dalam tabel tersebut terdapat data nama, tinggi badan, berat badan, kapasitas paru-paru, di mana tinggi badan seseorang yaitu 160 cm dengan berat badan 93 kg. Kemudian kapasitas paru-paru sebelum melakukan kegiatan yaitu 1800 ml. Sedangkan setelah melakukan kegiatan, kapasitas paru-parunya yaitu 2000 ml.
Dalam praktikum kali ini yaitu mengenai kapasitas paru-paru. Dalam praktikum ini menggunakan dua percobaan, yaitu percobaan pertama tidak melakukan kegiatan apa-apa, kemudian percobaan kedua yaitu melakukan kegiatan selama 2 menit. Pada hasil percobaan pertama menghasilkan volume kapasitas paru-paru yaitu 1800 ml, sedangkan hasil percobaan kedua yaitu 2000 ml. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor tinggi dan berat badan dan faktor aktivitas fisik. Di mana semakin tinggi badan dan berat badan seseorang, maka semakin besar juga kapasitas volume paru-paru yang dihasilkan. Sedangkan semakin tinggi atau berat aktivitas fisik seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan meningkat. Jawaban pertanyaan nomor 1, yaitu jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru-paru, di mana volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas vital paru-paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. Perbedaan kapasitas vital paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. Faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru pada manusia yaitu ada jenis kelamin, usia, posisi tubuh, aktivitas tubuh, kebiasaan merokok, tinggi dan berat badan tubuh, dan riwayat penyakit paru. Jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% kecil daripada pria. Kapasitas vital paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. Perbedaan kapasitas vital paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. Kemudian faktor yang kedua yaitu usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada usia 19-21 tahun. Setelah itu fungsinya akan menurun. Secara fisiologis, dengan bertambahnya umur, maka kemampuan organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah, tidak terkecuali gangguan fungsi paru. Dalam hal ini kapasitas vital paru. Selain itu, kondisi seperti lingkungan yang berdebu dan faktor-faktor lain seperti kebiasaan merokok, tidak tersedianya masker, juga penggunaan yang tidak disiplin, lama paparan, serta riwayat penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan juga akan bertambah seiring peningkatan usia. Rata-rata pada umur 30-40 tahun seseorang akan mengalami penurunan fungsi paru-paru. Yang ketiga yaitu posisi tubuh, di mana kapasitas vital paru pada posisi duduk akan lebih kecil daripada posisi berdiri. Hal ini disebabkan oleh abdomen yang menekan ke atas melawan diafragma pada posisi duduk berbanding dengan peningkatan volume darah pada posisi duduk, yang berhubungan dengan pengecilan ruang yang tersedia untuk udara dalam paru-paru. Nilai ERV atau kapasitas ekspirasi maksimum lebih kecil pada posisi terlentang dibandingkan dengan posisi lain, sehingga kapasitas vital dalam posisi berdiri dan duduk lebih besar daripada posisi terlentang. ERV atau kapasitas inspirasi maksimum pada posisi duduk dan berdiri lebih besar daripada posisi berbaring. Faktor yang keempat yaitu kebiasaan merokok. Pada pecandu rokok, kapasitas paru-paru akan menurun, di mana paru-paru perokok akan menghasilkan lendir dalam jumlah yang banyak, sehingga menghambat proses respirasi, terutama saat tidur. Partikel rokok yang terhirup semakin lama semakin banyak sehingga menyebabkan terjadinya obstruksi paru walaupun masih bersifat ringan. Gangguan fungsi paru yang bersifat obstruktif terjadi karena penyempitan pada trakea atau pada bronkus sentral maupun perifer. Penyempitan saluran pernapasan pada perokok dapat bersifat terlokalisasi maupun pada bagian paru yang meluas melibatkan saluran napas yang berdiameter besar sampai yang berdiameter kecil.
Faktor yang kelima yaitu aktivitas fisik. Pada orang yang memiliki aktivitas lebih banyak seperti atlet, maka kapasitas paru-parunya akan lebih besar daripada yang memiliki aktivitas sedikit. Faal paru dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan faal paru dapat mempengaruhi kemampuan olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan faal paru. Seseorang yang aktif dalam latihan akan mempunyai kapasitas aerobik yang lebih besar dan kebugaran yang lebih tinggi, serta kapasitas paru yang meningkat. Kemudian faktor yang keenam yaitu tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan semakin besar dan semakin berat badan seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan besar juga, begitupun sebaliknya. Faktor yang ketujuh yaitu riwayat penyakit paru. Riwayat penyakit paru memberikan risiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru. Hal ini disebabkan karena pembentukan jaringan fibrosis yang tidak elastis akibat penyakit paru, sehingga paru tidak bisa mengembang secara sempurna. Menjawab pertanyaan nomor 3. Di mana 500 sampai 1000 ml udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Menjawab pertanyaan nomor 4, di mana yaitu menjelaskan pengertian dari udara tidal, udara suplementer, udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan. Udara tidal yaitu volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal, kira-kira sebanyak kurang lebih 500 mili pada rata-rata orang dewasa muda. Kemudian udara suplementer yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira kurang lebih 1200 ml. Selanjutnya yaitu udara komplementer. Volume komplementer yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Biasanya mencapai kurang lebih 3000 ml. Kemudian kapasitas vital udara pernapasan. Kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi, di mana ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kurang lebih 4600 ml. Dapat disimpulkan dalam praktikum kali ini bahwa dalam kapasitas paru-paru seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam praktikum ini dipengaruhi oleh faktor tinggi badan dan berat badan serta aktivitas fisik yang dilakukan. Demikian video praktikum fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat memahami mengenai sistem pernapasan dan dapat melakukannya di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.